Sehingga manusia yang sesat itu akan diselamatkan kembali ke dalam tangan anak manusia. Bukan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus, bukan kata saya. Siapakah yang mau datang itu? Anak manusia. Apakah anak manusia itu sudah datang? Sudah. Di mana? Ada di Indonesia. Luar negeri, negara Israel. Sudah diperlihatkan anak manusia itu kepada Nathan. Orang jauh di umur 15 tahun. Dia melihat Mesias itu, anak manusia itu adalah orang berdosa. Yang sudah tidak berdosa-berdosa lagi. Sudah suci, kudus, sempurna. Rohaninya setaraf dengan rohani Tuhan Yesus. Kita membaca nubuatan Tuhan Yesus yang hebat ini dalam Lukas 17 ayat 24 dan 25. Nubuatan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bernubuat. Tidak ada seorang pendeta yang pernah membaca Alkitab ini, membaca ayat Alkitab ini, mengerti ayat ini. Inilah nubuat Tuhan Yesus tentang anak manusia dalam Lukas 17 ayat 24. Karena seperti kilat yang berkilat daripada satu ujung langit kepada ujung yang lain, timur ujung, barat ujung, bersinar di langit, menerangi di langit. Kebenaran murni Allah di langit diterangi oleh anak manusia itu. Sekali lagi 24, karena seperti kilat yang berkilat daripada satu ujung langit kepada ujung yang lain, demikian juga kedatangan anak manusia pada harinya itu, tanggal bulan tahunnya. Kapankah tanggal bulan tahun hari kedatangan anak manusia? Alkitab ada menulis. Tapi tidak seorang bisa menemukan itu kalau bukan Rasul Paulus II yang membuka ayatnya. Karena kepada Rasul Paulus II dipercayakan untuk membuka seluruh kebenaran. Dari kitab Kejadian ini sampai kitab Wahyu. Tidak boleh bertentangan ayat satu dengan ayat yang lain. Berdasar dari suara Allah 1 kali 24 jam berbicara kepada Rasul Paulus II membuka seluruh kebenaran ini. Sehingga kesesatan manusia di seluruh dunia akan dibersihkan, akan dihapus. Sehingga manusia yang sesat itu akan diselamatkan kembali ke dalam tangan anak manusia. Bukan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Saudara, kita sudah menonton video ini. Saudara, dalam video ini saya melihat orang yang berkhotbah di dalam video ini. Dia mengatakan bahwa pendeta tidak membaca Lukas 17 dan 24. Saudara, kalau kita melihat pendeta pasti akan membaca Alkitab. Karena saya yakin ketika dia membawa firman Tuhan pasti dia baca Alkitab. Dan saya yakin Lukas 17 ayat 24 ini juga dibaca oleh pendeta-pendeta. Nah saudara, dalam video ini pengkhotbah yang sudah kita dengar tadi, dia mengatakan bahwa manusia tidak diselamatkan oleh Yesus, tetapi anak manusia. Nah saudara, ini sangat berbahaya saudara. Karena Yesus yang menyelamatkan saudara dari kayu salib. Dia merelakan hidupnya, dia merelakan nyawanya, dia merelakan segala-segalanya supaya kita ditebus. Nah saudara, ketika di Kisah pasal 4 ayat 12 Alkitab mengatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain nama Yesus. Di bawah kolong langit ini tidak ada yang bisa menyelamatkan saudara dan saya. Saudara, Yesus adalah satu-satunya keselamatan kita yang dikorbankan oleh Allah untuk kita, untuk menebus kita, untuk menjadi korban perdamaian bagi kita. Karena Alkitab mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka pengajaran ini adalah pengajaran yang tidak alkitabiah, pengajaran di luar Alkitab, sehingga mengakibatkan kontroversial. Saudara, pengorbanan Yesus Kristus sudah sungguh sempurna, dan dia adalah satu-satunya keselamatan kita. Dan dia akan datang menjemput saudara, dia akan datang untuk melawat saudara, dia akan datang untuk memberikan mahkota kepada saudara. Jadi saudara, ketika seorang pengkhotbah ini mengatakan manusia tidak diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, itu adalah dosa besar. Karena Yesus menyelamatkan saudara dan saya di atas kayu salib. Dia memberikan segalanya buat saudara. Nah saudara, Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang datang kepada Bapa, dia harus melalui aku. Itu adalah salah satu tanda yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada saudara
saudara dan saya bahwa hanya satu-satunya jalan untuk masuk ke sorga, yaitu Yesus Kristus. Bukan anak manusia yang lain, bukan orang yang lahir dari sekarang, tetapi Yesus Kristus yang sudah pernah datang lahir di Yerusalem, yang sudah pernah disalibkan, yang sudah pernah dihina, dicaci maki, dan dibangkitkan dari antara orang mati. Itulah yang menyelamatkan saudara dan saya. Tidak ada keselamatan atas nama lain selain daripada Yesus Kristus, karena Dia adalah Tuhan, Dia adalah Raja, Dia adalah imam bagi saudara dan saya, Dia adalah segala-galanya bagi saudara dan saya. Maka ketika pendeta ini mengatakan bahwa manusia tidak diselamatkan, berarti dia sedang menghina karya Allah, karena dia dari awal video-videonya ini sudah menyesatkan saudara dan saya. Dia mengatakan dan mengaku dirinya Tuhan berbicara kepadanya sebagai Rasul Paulus yang kedua untuk menyatakan kebenaran, untuk menyatakan hal-hal yang lain. Tidak ada kebenaran di luar Yesus Kristus. Kebenaran hanya ada di dalam Yesus Kristus. Marilah kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, mari kita tetap berpegang kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita berpegang kepada Yesus Kristus yang sudah memberikan kehidupan bagi saudara dan saya, karena hanya Dialah satu-satunya Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.